wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Di video kali ini video saya buat khusus untuk kelas 10 farmasi ya. Tadi di video sebelumnya kalian sudah diperlihatkan nama-nama alat yang ada di laboratorium farmasi. Untuk di video kali ini saya akan praktekkan alat-alat tersebut kegunaannya untuk apa. Nah, untuk kelas 10 farmasi, sediaan pertama yang kalian buat nanti, yang pertama adalah tentang pulvis, sebagaimana yang kemarin sudah di-share di materi ya, untuk dasar program keahlian. Ada yang namanya pulvis atau serbuk. Jadi di sini saya akan mempraktekkan cara pembuatan serbuk. Tapi sebelum ke sana, ini saya ulangi lagi, peralatan apa saja yang digunakan untuk membuat sediaan serbuk. Di sini yang pertama ada mortir. Ini mortir, alat untuk menampung bahannya, dan ini ada stamper. Ini alat yang digunakan untuk menggerus bahan-bahan yang nanti akan dibuat menjadi serbuk. Sebenarnya untuk pembuatan serbuk itu bisa bentuknya memang sudah berbentuk serbuk ya, bahan-bahan penyusunnya. Ada juga yang bentuknya tablet. Nah, kita di sini akan coba mempraktekkan pembuatan serbuk dengan menggunakan bahan-bahan tablet. Di sini ada timbangan analitik. Ini bentuknya memang seperti kayu, ditutup dengan kaca ya, karena ini namanya timbangan analitik karena memang sensitif sekali terhadap udara. Jadi pada saat penimbangan ini posisinya harus tertutup. Karena kalau misalnya timbangannya di luar, tidak ditutup kotak kayu seperti ini, maka nanti akan mengganggu proses penimbangan. Karena nanti bahan yang ditimbang di sini, ini satuannya sangat kecil sekali, satuan miligram. Ya. Oke, kita mulai praktekkan saja ya. Tadi ini ada mortir, kita akan coba praktekkan cara menimbang serbuk di timbangan. Baik, di sini timbangannya sudah siap. Di sini ada keterangannya timbangan halus 20 mg sampai 50 gram. Di sini memang tertera minimal penimbangan 20 mg, tapi kesepakatan ya bahwa setelah dilakukan kalibrasi oleh ilmuwan pembuat timbangan bahwa yang namanya timbangan minimum penimbangan itu adalah 50 mg. Jadi kalau kalian mau menimbang bahan kurang dari 50 mg itu tidak bisa dilakukan di timbangan manapun, karena yang namanya timbangan minimal itu hanya bisa menimbang 50 mg. Kita akan coba menimbang. Alat yang digunakannya ini untuk anak timbangannya. Ini bentuknya kepingan. Ini yang satuannya miligram. Kita ambil salah satu kepingan ini. Di sini tertera angka 100. Ini artinya 100 mg. Jadi yang bentuknya lempengan seperti ini satuannya miligram. Nah, adapun yang ini timbangan yang besar. Nah, ini 200 gram. Ini satuannya gram. Jadi yang bentuknya seperti ini, dari kuningan seperti ini satuannya gram. Kalau yang ini miligram. Beda ya. 1 gram itu sama dengan 1000 miligram. Ya. Yang mana yang 1 gram? Yang ini. Ini yang paling kecil sekali. Ya, ini 1 gram. 1 gram itu sama dengan 1000 miligram. Di sini yang di kepingan ini maksimal adalah 500 miligram. Oke, kita coba mau menimbang serbuk sebanyak misalnya 1230 miligram. 1230 miligram. Bagaimana cara menimbang 1230 miligram? Konversikan dulu tadi. Tadi saya sudah bilang bahwa 1 gram itu sama dengan 1000 miligram. Jadi untuk 1000 miligram kita ambil yang ini saja. Kepingan yang ini yang 1000 ya, 1 gram sama dengan 1000 miligram. Tadi kita sepakat mau menimbang 1230. 1000-nya sudah dapat nih. Ini yang 1000. Kemudian kita cari yang 200 miligram. 200 miligram. Berarti ini tutup. Ini satuannya gram, kita sudah tidak menggunakan yang ini, cukup yang 1 gramnya saja. Kita cari kepingan yang 200 gram. Kita coba cari yang satuannya. Nah, ini ada. Boleh dilihat ya, ini memang sudah agak nggak kelihatan ya, karena tidak ditulis dengan warna ya. 200 gram. Kita gabungkan, pisahkan dulu. Ini sudah 1200, berarti tinggal 30 mg.
Di sini di timbangan yang kepingan ini tidak ada kepingan yang 30. Jadi hanya kelipatan angka 1, 2 dan 5. Ya. Ini ada yang 20 mg. Berarti kurang 10. Nah, kita cari yang 10 mg-nya. Oke, kita mohon maaf karena memang ini kepingannya sangat kecil sekali, jadi agak kesulitan ya. Tidak apa-apa, biar kalian paham betul. Jadi langsung dicontohkan ke satuan yang sangat kecil. Nah, ini yang 10 mg ya. Berarti ini total anak timbangan yang akan kita gunakan kali ini untuk menimbang 1200 mg adalah timbangan dengan ukuran 1 gram, ada yang 200, ada yang 20 dan yang 10. Jadi ini totalnya 1230 mg. Oke, sebelum kita masukkan ke timbangan, kita setarakan dulu timbangannya. Setarakan itu gimana? Kita pastikan bahwa timbangan yang akan kita gunakan ini memang betul menimbang 1230 mg. Caranya seperti ini, karena kita akan menimbang dengan menggunakan kertas perkamen ya, kita simpan kertas perkamen di kedua sisi seperti ini. Cara menyetarakannya bagaimana? Kita angkat tuas yang ini, kita putar ke kanan, kita angkat. Lihat, sebelum masuk anak timbangan, ini timbangan sudah tidak setara, sudah tidak seimbang, lebih condong ke sebelah kiri. Kita setarakan. Bagaimana cara menyetarakan? Kita gunakan manual ya. Kita gunakan manual. Jadi cara menyetarakannya, pastikan bahwa jarum ini posisinya ada di tengah. Seperti ini. Ketika posisi jarum tepat ada di tengah seperti ini, berarti timbangan sudah boleh digunakan. Karena masih seperti ini, nah masih lebih condong ke kiri, kita atur dulu gimana caranya supaya rata ya. Di sini ada semacam baut ya. Kita coba geser ke sebelah kanan. Ketika kesulitan kita boleh turunkan terlebih dahulu. Nah, ini posisi baut sudah di ujung, tapi karena posisi kondisi timbangannya masih seperti ini, maka ini bisa menggunakan alat bantu yang lain. Alat bantu yang lainnya kita kasih pemberat untuk timbangan yang sebelah kanan. Pemberatnya dengan menggunakan apa? Harusnya ada yang namanya mimis, tapi karena kita tidak ada alatnya ya, kita menggunakan ini ya. Kita coba menggunakan ini. Oh, karena terlalu berat, berarti kita coba dengan kertas ya. Atau dengan menggunakan anak timbangan yang lain. Kalian mau menggunakan gulungan kertas boleh, mau menggunakan batu kerikil kalau dirasa terlalu perbedaannya jauh, boleh menggunakan bahan atau bantuan alat yang lain ya. Turunkan terlebih dahulu, kita sekarang naikkan lagi. Agak lama ya untuk menyetarakan timbangan analitik, karena tadi saya bilang bahwa timbangan ini sangat sensitif terhadap udara gitu ya. Jadi pasti banyak ini ya. Nah, sekarang lebih berat ke sana. Kita coba menggunakan bantuan kertas perkamen yang lain. Kita kasih pemberat yang sebelah sini. Kita akan buat gimana caranya si jarum berada tepat posisi ada di tengah. Nah, ini sudah hampir setara ya. Nah, oke, ini sudah setara. Jadi sebelum bahan masuk ke sini, anak timbangan masuk ke sini, posisi timbangannya harus setara dulu. Tadi setara itu dikatakan bahwa jarumnya harus tepat berada di tengah. Oke, sekarang sudah setara, kita turunkan tuasnya lagi, baru kita masukkan tadi anak timbangan yang 1230 mg.
ini posisi anak timbangan itu harus disimpan di sebelah kiri, di hadapan kalian ya. Dan untuk kanan ini untuk penyimpanan bahan. Jadi bahan yang mau ditimbang itu di sebelah kanan, timbangan ini harus di sebelah kiri. Ini sudah aturan ya, aturan Ikatan Farmasi se-Indonesia bahwa untuk penimbangan bahan itu harus disimpan di sebelah kanan dan anak timbangannya ada di sebelah kiri. Nah, sekarang kita akan mencoba menimbang salah satu zat yang bentuknya serbuk. Oke, kita masukkan dengan menggunakan sendok spatel. Kita masukkan ke sini. Kita coba angkat. Masih kurang banyak ya. Kita ambil lagi. Kita coba angkat. Nah, sekarang malah kelebihan. Kalau misalnya dirasa sudah mau mendekati timbangan 1200 mg, tuas yang ini boleh dibiarkan terus berada di atas, tidak usah sering diturunkan ya. Kita ambil lagi ya. Kita coba bantu percepat ya, karena memang ini sensitif terhadap angin. Sedikit lagi. Jadi dikatakan proses penimbangan selesai. Bagaimana kita tahu bahwa ini serbuk yang ini sudah 1230 mg ketika posisi jarumnya sudah ada di tengah? Berarti proses penimbangan telah selesai. Ya, kita coba turunkan. Kita turunkan. Nah, inilah serbuk seberat 1230 mg. Ya, jadi kalau selama ini ada beberapa dari kalian yang membayangkan sejumlah bagaimana sih, sebanyak apa sih serbuk ketika ditimbang sebanyak 1000 mg, yang dikatakan 1000 mg itu segimana sih? Ya kurang lebih segini ya. Ini timbangan serbuk untuk 1230 mg. Oke, selesai saya memberikan contoh cara menimbang serbuk di timbangan. Nah, untuk selanjutnya saya akan memperlihatkan bagaimana cara menggerus tablet di mortir. Oke, kita akan coba menggerus. Ini saya ada tablet paracetamol yang sediaannya 500 mg. Kita ambil 2 tablet saja ya. Ada 2 tablet. Ini untuk menghindari atau mengurangi, meminimalisir suara yang bising di laboratorium, karena nanti kan praktikum di lab itu tidak sendirian, pasti ada berkelompok banyak kan. Jadi ini dibiasakan di atas meja ya, di bawah mortir. Ini tidak langsung mengenai meja, tapi dikasih alas dulu ya, lap tangan seperti ini gitu. Kalau misalnya langsung mortirnya kena meja pasti berisik sekali ya. Ini untuk memecahkan tabletnya, ini ditumbuk seperti ini dulu. Pastikan tablet hancur dulu seperti ini. Hancur. Nah, udah seperti ini. Baru digerus. Jadi tadi untuk membelah tabletnya itu ditumbuk dulu. Kapan digerus? Ketika tabletnya sudah sedikit hancur, tadi terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, diputar. Untuk memutar mortir, nah pastikan ini satu arah. Silakan yang sudah terbiasa searah jarum jam boleh, yang melawan arah jarum jam juga boleh, tapi tidak boleh bolak-balik. Misalnya kalau kalian sudah tanggung diputarnya melawan arah jarum jam, jangan coba-coba memutar ke sini, karena itu akan merusak struktur kimia dari obatnya. Jadi harus searah seperti ini. Sepertinya cukup satu saja ya. Tadi saya bawa beberapa botol ini ya, contoh
untuk tablet, tapi sepertinya satu contoh tablet saja sudah cukup. Oke, kita akan coba bersihkan. Nah, untuk mengumpulkan massa serbuknya, kita akan menggunakan sendok sudip. Bersihkan seperti ini, kemudian di crop di bagian sampingnya. Ya. Ini sama halnya tadi untuk kalau misalnya sediaannya bentuknya serbuk, bisa langsung dimasukkan, jadi hanya tinggal menghaluskan saja. Tapi karena ini sediaannya tablet, jadi kalian perlu menumbuknya terlebih dahulu supaya nanti memudahkan dalam proses penggerusannya. Setelah massanya terkumpul, nah kita akan coba memperlihatkan kegunaan kertas perkamen. Apa itu kertas perkamen? Ini adalah kertas untuk pembungkus serbuk. Saya akan coba siapkan 5 saja. Di sini saya siapkan 5. Ya, 4, 5. Oke. Nah, ini dikeluarkan terlebih dahulu ke dalam satu wadah kertas perkamen. Jadi tidak dibagi langsung dari mortir dituang ke kertas perkamen, tapi dikeluarkan terlebih dahulu semuanya dalam satu kertas perkamen. Sekali lagi, nanti pembagian serbuk ke dalam kertas perkamen itu tidak menggunakan sendok, tapi langsung dengan langsung ditumpahkan dari satu bagian kertas perkamen ini. Karena kita akan membungkus 5 bungkus, akan dibagi menjadi 5 bungkus, maka dari satu sediaan ini bisa langsung dibagi 5. Tapi kalau misalnya kalian disuruh membuat 10 bungkus, berarti nanti satu bagian ini itu dibagi 2 dulu, baru dari satu bagian tersebut baru dibagi 5 ya. Jadi satu bagian ini hanya boleh dibagi ke dalam 5 bungkus. Kalau kalian mau membuat 10 bungkus, berarti sediaan massa serbuk yang ini dibagi 2 dulu. Nanti yang bagian yang satu dibagi 5, satu bagian lagi dibagi 5. Jadi tidak boleh satu bagian seperti ini langsung dibagi ke 10 bungkus, tidak boleh. Kita akan coba tuang masuk ke sini. Kita coba tuangkan sedikit dulu. Nanti kalau semuanya sudah ditumpahkan, lihat apakah sudah rata atau belum dari tiap-tiap bagiannya. Perlu diperhatikan nanti pada saat pembuatan serbuk seperti ini, pastikan di ruangan kalian tidak menggunakan kipas angin ya, karena nanti serbuknya malah berterbangan. Terus usahakan menggunakan masker. Ini tidak menggunakan masker karena kondisinya saya harus menjelaskan ke kalian ya. Oke, kita sudah membuat menjadi 5 bagian. Nah, sekarang kita akan belajar cara membungkusnya seperti apa gitu ya. Bagaimana cara membungkusnya? Yang pertama, ujung bawah, bagian sisi bawah yang dekat dengan kalian ya, ini nanti akan ditarik ke atas ya. Ini langkah yang mohon maaf, ini sebenarnya yang sudah pro ya. Kalau misalnya kalian kebingungan jaraknya harus berapa untuk disisakan bagian atasnya, kalian lipat dulu saja antara setengah sampai 1 cm seperti ini, lipat dulu. Nah, selesai, baru bagian bawahnya kalian masukkan ke bagian bawahnya seperti ini sampai mentok, lalu dilipat menjadi 2 bagian, 1, 2 ya. Tadi untuk membungkus kertasnya, untuk membungkus di kertas perkamennya seperti itu. Ini yang sudah jadinya ada 5. Kita gabungkan terlebih dahulu, kita tumpuk, lalu rapikan seperti ini, baru dimasukkan ke plastik klip. Cara memasukkannya seperti ini, baru nanti setelah di dalam baru dilebarkan ya.
Ini posisinya agak renggang karena memang isinya hanya 5. Kalau misalnya lebih banyak nanti lebih rapi lagi ya. Lalu kita tutup, jangan lupa tutupnya. Oke. Untuk yang kertas perkamen ini kita katakan kemasan primer. Jadi kemasan primer itu adalah kemasan yang langsung berkenaan dengan obatnya. Kalau yang plastik wrap ini kita katakan kemasan sekunder, yaitu kemasan untuk membungkus kemasan primer. Oke. Mungkin dicukupkan sekian dulu untuk praktikum cara pembuatan sediaan serbuk. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.